Bab 1634. Reed, kenapa kamu mengundang kami ke sini? Dono Salim yang tertua di antara para tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Para tetua lainnya juga memandang Rick dengan rasa ingin tahu. Dono, jujur saja, sejak tarik kembali Panuan pertama-tama menyerahkan sebuah perusahaan farmasi atas nama keluarga kita kepada Iwan, dan bahkan memihak Iwan ketika dia mematahkan kaki Nigel, tidak menghukum Iwan sama sekali. Saya merasa Panuan mungkin menjadi tua dan kehilangan kontak dengan banyak hal. Panuan tidak lagi cocok menjadi kepala keluarga kita. Jadi saya meminta kalian semua di sini untuk mempertimbangkan memberikan posisi kepala keluarga kepada orang lain, kata Rick dengan tenang. Berdasarkan aturan keluarga, para tua keluarga Salim berhak mencabut kekuasaan kepala keluarga. Rick ingin mendapatkan dukungan mereka kali ini karena Rick bisa menggunakan kekuasaan mereka untuk mencabut posisi Panuan sebagai kepala keluarga. Kemudian Rick akan dapat mengambil alih tanpa masalah apapun. Di sisi lain, para tetua mengendalikan semua kekuatan yang berhubungan dengan keluarga Salim di luar keturunan langsung. Hanya dengan dukungan para tetua, barulah Rick dapat mengendalikan keluarga dengan tegas, menghentikan masalah atau konflik internal apapun. Apa? Kelima tetua terkejut mendengarnya dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Itu tidak masuk akal. Namun Rick sebenarnya sedang mengincar posisi kepala keluarga saat itu. Tidak lagi sesederhana soal warisan. Rick jelas-jelas mencoba melakukan kudeta. Rick, tentunya kamu tidak mencoba mengambil alih, kan? Dono memasang ekspresi tidak senang di wajahnya saat dia berbicara. Fakta bahwa Dono tidak secara langsung menuduh Rick mencoba melakukan kudeta sudah merupakan tindakan yang sangat sopan. Jadi bagaimana jika aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Entah kalian semua mendukung saya atau terus mendukung Panuan. Terserah kalian semua untuk membuat pilihan. Rick berkata dengan dingin. Kali ini Rick sudah melakukan persiapan penuh. Rick siap menyerang baris pertama pada hari itu juga. Jadi Rick tidak perlu lagi mencoba meyakinkan para tetua. Rick hanya akan menunjukkan kartunya. Mustahil. Rick, kita selalu bersikap adil. Sejak tarik kembali, Iwan sudah membeli begitu banyak dari keluarga Salim. Iwan memberi banyak keuntungan bagi keluarga. Selain itu, dorongan penjualan grup Bio Farma bahkan telah memperkuat reputasi kita. Ini memberi manfaat bagi kita dalam banyak hal. Dari situasi saat ini, bisnis kita berkembang pesat di bawah kepemimpinan Panuan. Kami pasti dapat untung banyak. Mengapa kamu ingin menghadapinya seperti itu? Kelima tetua mencoba menasihati Rick agar tidak melakukan kudeta. Jadi pada akhirnya kalian semua berencana mendukung Panuan dan Iwan. Rick merasa sangat frustasi. Ya, itu betul. Panuan bijaksana dan merupakan pemimpin yang baik. Kami pasti akan mendukungnya, kata kelima tetua tanpa ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, karena kalian bersikeras akan hal itu, maka jangan salahkan aku. Karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada kalian, kata Rick dengan marah. Rick, apa maksudmu? Ekspresi para tetua menjadi gelap. Mereka dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah. Ini sangat sederhana, karena kalian akan mendukung Panuan. Aku harus menyingkirkan kalian terlebih dahulu. Rick memiliki kilatan yang menyeramkan dan mematikan di matanya. Bab 1635. Apa? Para tetua terkejut saat mendengar hal itu. Mereka berlima langsung berdiri. Mereka telah berusaha menasihati Rick untuk melupakan kudeta tersebut karena mereka masih saudara. Namun sepertinya Rick sudah mengambil keputusan dan bahkan ingin menyingkirkan mereka. Pada saat itu mereka menyadari bahwa nasihat sebanyak apapun tidak akan berhasil. Rick, kamu mungkin sudah berada di tahap awal alam Algana, tetapi kita semua sudah berada di semi alam Algana. Kamu tidak akan bisa menyingkirkan kami berlima sendirian. Bukankah kamu terlalu berani di sini? Dono berkata dengan frustasi. Meskipun ada kesenjangan besar antara tahap awal alam Algana dan semi alam Algana, masih sulit untuk mengalahkan keunggulan sejumlah pihak. Biasanya seorang di tahap awal alam Algana akan mampu menghadapi paling banyak 2 atau 3 praktisi bela diri di semi alam Algana. Sementara itu mereka berlima sudah berada di semi alam Algana, dan mereka semua juga berada di level teratas. Mereka sudah hampir mencapai tahap awal alam Algana. Rick akan bermimpi jika dia berpikir Rick bisa mengalahkan mereka. Kamu akan segera tahu jika aku benar-benar bisa mengalahkanmu.
Rick pun mencibir. Setelah itu, Rick tidak membuang-buang waktu untuk bergegas menuju tetua ketiga. Tetua ketiga tahu dia bukan tandingan Rick, jadi dia segera berusaha menghindari serangan itu. Biarkan kami membantumu. Tetua kedua dan tetua kelima dengan cepat bergegas dan bergabung dalam pertarungan. Mereka bertiga dengan cepat mulai menyerang Rick. Ini dengan cepat menjadi pertempuran yang intens. Rick, karena kamu memutuskan untuk menyerang keluarga sendiri, maka kamu tidak bisa menyalahkan kami lagi. Cepat kalian berempat, tahan dia, aku akan memanggil Panun untuk menangani hal ini. Duno memerintahkan para tetua yang lain dengan ekspresi sedih di wajahnya. Duno adalah kepala para tetua dan selalu mengutamakan keluarga. Duno tentu saja tidak ingin melihat adanya konflik internal dalam keluarga. Duno juga tidak ingin melihat Rick dan Panun berkelahi satu sama lain. Namun Duno tidak bisa berbuat apa-apa jika Rick bersikeras. Baiklah hal begitu, keempat tetua setuju saat mereka mulai melawan Rick bersama-sama. Setelah itu Duno tak segan-segan bergegas keluar bersiap mencari Panun. Namun sebelum dia sempat meninggalkan ruang tamu, sesuatu terjadi. Ledakan. Pada saat itu gelombang energi sejati yang luar biasa kuat mulai menyerang tepat di dada Duno. Apa? Duno terkejut ketika dia dengan cepat mulai mundur berusaha menghindari serangan itu. Namun serangannya terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, Duno tidak dapat menghindarinya. Dengan bahaya yang ada, Duno terpaksa mencoba melawan. Ledakan. Dengan bentrokan yang intens, gelombang energi sejati menerobos pertahanan Duno, menghantam dadanya. Saat berikutnya, Duno pun memuntahkan 2 suap darah saat Duno terbang beberapa meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu Duno memuntahkan setubuk darah, jelas mengalami luka dalam. Bab 1636. Duno, kamu baik-baik saja kan? Para tetua kaget melihat Duno terluka. Setelah itu mereka memaksa Rick kembali dengan satu pukulan sebelum mereka melompat keluar dan buru-buru mencoba membantu Duno berdiri. Hahaha, pada saat itu terdengar suara tawa yang keras. Charlie pun masuk dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di belakangnya ada 2 pria berusia sekitar 50 tahun. Kedua pria itu memiliki tatapan mata yang sangat tajam dan aura yang mengesankan pada diri mereka. Jelas sekali mereka cukup kuat. Nah, kamu mau apa? Ekspresi tetua itu merosot ketika mereka melihat Charlie Basuki. Sebelumnya mereka telah melihat Duno telah dilukai oleh salah satu pria parubaya. Selain itu, Charlie mungkin dikenal di kalangan generasi muda sebagai pewaris keluarga Basuki. Tapi mereka semua adalah generasi tua. Mereka belum pernah melihat Charlie sebelumnya. Jadi tentu saja mereka tidak tahu siapa Charlie. Izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah pewaris keluarga Basuki, Charlie. Rick menyeringai saat dia berjalan mendekat. Apa pewaris keluarga Basuki? Para tetua terkejut mendengarnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa Charlie, mereka tetap tahu tentang keluarga Basuki. Mereka tahu bahwa keluarga Basuki adalah salah satu praktisi bela diri kuno tertua di wilayah selatan. Keluarga itu jauh lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada keluarga Salim. Tepat setelah itu mereka segera menyadari apa yang terjadi ketika mereka memikirkannya. Pantas saja Rick mencoba melakukan kudeta. Dan bahkan mengatakan akan menyingkirkan mereka. Rick mendapat dukungan dari keluarga Basuki. Rick, kamu sebenarnya bekerja sama dengan keluarga Basuki untuk menimbulkan masalah bagi keluarga. Kamu sungguh tercela. Duno berteriak dengan marah. Meskipun mereka tidak tahu mengapa keluarga Basuki terlibat, tidak ada makan gratis di dunia. Jelas bagi mereka bahwa Rick pasti menawarkan sesuatu dari keluarga untuk mendapatkan dukungan mereka. Menjual keluarga seperti itu jauh lebih buruk dari sekedar pergulatan internal. Nanti kalau menggosong itu pemenangnya selalu yang terkuat. Saya akan bertanya kepada kalian semua untuk terakhir kalinya. Apakah kalian akan mendukung saya atau tidak? Rick berkata dengan dingin. Masih ingin mendapatkan dukungan mereka. Silakan, kamu mungkin senang menjadi anjing bagi keluarga Basuki, tapi kami tidak berniat melakukannya. Tidak mungkin kami akan mendukungmu. Itu benar, kamu sebaiknya menyerah saja pada pemikiran itu. Kalimat tetua semuanya berbicara dengan sangat meremehkan di mata mereka. Kalian, Rick merasa sangat marah. Sangat marah dengan cara mereka memandang rendah dirinya. Bukan hanya Rick, Charlie juga merasa sangat marah dan ekspresinya langsung berubah dingin.
Sa kelompok sampai yang tidak mengenal tempatmu, karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Adiuson, Bill singkirkan orang-orang bodoh yang keras kepala ini, Tavli berkata dengan dingin. Baik pak, jawab orang-orang itu. Setelah itu mereka menyerang pada saat yang sama, menyerang para tetua dengan kekuatan yang mengesankan.